Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya di pagi hari ini dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik. Salah satunya adalah mengenai tren kecantikan di tahun 2025. Bersama saya Rehana Meza, inilah dia Inspirasi Pagi. Nah, berbicara mengenai tren kecantikan di tahun 2025 ini pemirsa, tentunya ada banyak sekali pilihan yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat membuat kulit kita menjadi lebih cerah, halus, dan bahkan ini terlihat lebih awet muda serta glowing. Untuk itu pemirsa, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Dr. Tan Yuanita selaku owner dari Klinik Kecantikan Dermapro. Selamat pagi dokter. Pagi, Rey. Baik, bagaimana hari ini kabarnya dokter? Baik, thank you. Ini udah nggak macet ya? Iya ya. Nah ini kan dokter berbicara mengenai tren kecantikan terutama di tahun 2025. Ini akan mengarahnya kemana nih dokter Yuanita? Oke, jadi seperti yang kita lihat di TikTok belakangan ini ya, TikTok, Instagram tuh kan rame banget banjir berita tentang Lindsay Lohan ya kan. Jadi Lindsay Lohan, Christina Aguilera, terus kemudian juga ada Donatella Versace, kemudian ada Demi Moore, itu mereka tuh menunjukkan satu perubahan yang luar biasa gitu. Dari 2012 ke 2024 tuh bukannya makin tua malah kelihatan makin muda gitu aja. Iya kan? Jadi Rey pasti pernah lihat itu TikToknya ya. Jadi kemudian muncul satu kesimpulan bahwa di 2025 ini yang ngetren tuh adalah natural looking face. Jadi mereka itu adalah yang pertama, mereka tuh nggak mau filler yang berlebihan. Tentu saya tidak melarang untuk pemirsa melakukan filler ya, tapi orang sekarang lebih tahu bahwa filler itu harus diletakkan di tempat-tempat yang lebih strategis gitu. Jadi nggak mau berlebihan, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah botox. Jadi botox tuh juga orang nggak mau sampai kenceng banget. Mereka tuh maunya benar-benar lebih natural gitu, tapi tetap nggak ada kerutannya gitu. Terus yang ketiga adalah kulit. Jadi orang tuh sekarang lebih memperhatikan kulit. Jadi mereka tuh maunya kulitnya tuh yang tampak awet muda, bukan mukanya. Mukanya mereka maunya bukan balik ke muda lagi, tapi mereka nggak mau menua. Jadi ageless skin, tapi mereka maunya adalah youthful look dari skinnya. Jadi kulitnya tuh dibuat supaya mereka tuh muda terus, jadi kolagennya diperbaikin, terus kemudian juga kerutannya dihilangin. Jadi mereka yang disebutnya adalah undetectable skin cosmetic procedure. Jadi mereka mau perawatan di klinik kecantikan tapi nggak kelihatan lagi perawatan gitu. Jadi mereka kelihatannya nggak mau menua. Jadi natural glow up sebenarnya untuk 2025 itu adalah natural glow up dan good looking skin. Berarti gitu. ke arah natural glowing berarti ya dok ya? Natural look tapi glowing skin, youthful skin. Oke, tapi kan tadi sempat dibahas juga ya mengenai artis-artis yang mungkin di luar negeri yang udah melakukan perawatan ini. Nah ini tuh dilakukannya secara operasi atau hanya treatment biasa, dokter Tata? Mungkin mereka operasi juga iya ya, tapi yang jelas dilakukan adalah mereka melenyapkan filler-filler yang berlebihan. Jadi dari foto-foto yang kita lihat ini ya, dari kayak terutama Lindsay Lohan yang kelihatan ya, Christina Aguilera juga kelihatan kan dari 2012 tuh mukanya tuh full banget sama filler gitu. Jadi mereka tuh namanya ada sindrom overfill. Jadi fillernya tuh berlebihan. Nah mereka tuh hilangin semua di tahun 2024. Jadi either menghilangkannya mungkin dengan penghilang filler atau mereka melakukan operasi, tapi yang jelas adalah mereka menghilangkan semua filler yang berlebihan. Terus kemudian juga mereka lebih fokus lagi ke lifting wajah. Jadi supaya mukanya lebih kenceng gitu ya, orang bilangnya tuh lifting, tapi orang Indonesia biasanya pengennya supaya mukanya dikencengin gitu. Jadi pengencangan wajah tuh menjadi prioritas yang utama juga. Terus yang ketiga adalah kita kan sering tidak tahu bahwa kalau kita mengisikan filler atau kita operasi plastik, kita tuh butuh yang namanya kolagen, Re. Jadi kita tuh sekarang lebih fokus mereka tuh untuk merawat kulitnya supaya kolagennya tuh cukup. Jadi kolagen itu seperti sebenarnya penampung di muka kita gitu ya, kayak tanah itu dipadetin itu supaya ketika kita melakukan prosedur kayak filler atau misalnya prosedur seperti facelift, itu kulit kita tuh sanggup untuk menampungnya. Ketika kolagen kita tidak cukup, akhirnya jadinya bleber kemana-mana gitu. Jadinya kendur begitu ya dok ya? Jadi sebenarnya kita tuh kolagen itu adalah memadatkan tanah kita supaya ketika kita melakukan prosedur apapun tuh kulit kita tuh sanggup gitu. Jadi memang lebih mereka kayak Lindsay Lohan juga ada nanti videonya mereka lebih fokus untuk melakukan pembentukan kolagen seperti laser dan sebagainya, dan menghindari kayak filler yang berlebihan gitu. Jadi tetap
melakukan facelift atau enggak, mereka sekarang lebih memperhatikan untuk merawat kulit, benar, supaya lebih mudah lagi dengan kolagen booster atau dengan skin booster. Jadi dengan membentuk kolagen supaya lebih bagus atau memperbaiki supaya kulitnya jadi lebih hydrating, lebih moisture, lebih muda lagi. Wah, gitu ini sih. mungkin bisa dicontoh ya oleh pemirsa yang ada di rumah. Tapi kan tadi ini membahas mengenai yang tadi ya artis di Hollywood. Nah, di Indonesia sendiri nih dok, ada nggak sih perawatan yang mungkin bisa kita coba ataupun bisa kita lakukan? Ya, jadi kalau di Dermapro sendiri memang kita fokus banget dari tahun-tahun kemarin tuh memang kita juga untuk memperbaiki kulit pasien dulu. Jadi kalau misalnya pemirsa liatin Instagramnya Dermapro dari public figure yang sering ke tempat kita, pasti tidak akan pernah ada menemukan sindrom overfill itu, karena memang kita fokus banget untuk membentuk kolagen itu. Jadi kita sering melakukan untuk perawatan seperti kayak gori nantinya gitu ya, terus dengan menggunakan alat juga untuk create kolagen sekaligus untuk lifting pasien, untuk supaya wajahnya kencang. Juga kita melakukan benang juga supaya pasiennya tuh kelihatan awet muda tapi nggak aneh gitu, nggak berlebihan gitu ya ininya ya. Nah tadi berbicara mengenai facelift nih dok, ini tuh prosedurnya apakah harus dilakukan operasi atau hanya treatment biasa saja dok? Nah, untuk yang kita bahas hari ini sebenarnya saya mau membahas alternatif lain untuk pasien-pasien yang nggak mau melakukan operasi, tapi pengen facelift kayak Ray bilang. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan seperti alat ya. Jadi alat itu kan banyak banget sekarang yang di luaran yang bisa berfungsi untuk lifting wajah, untuk mengangkat wajah. Seperti kalau yang di Dermapro misalnya kita pakai ada Morpheus, ada Onda, atau misalnya kalau yang di luar mungkin ada Ultera, ada Thermax, itu bisa dilakukan oleh pemirsa sebagai alternatif buat yang nggak mau facelift. Tapi kalau yang di atas itu mungkin yang pengen hasilnya misalnya lebih lifting lagi, pengen lebih kencang lagi, langsung kelihatan hasilnya. Kadang-kadang alat kan nunggu ya, 1 bulan baru kelihatan hasil. Tapi kalau misalnya pengen langsung lunchtime treatment langsung kelihatan hasil, itu biasanya bisa dengan benang. Wah, menarik nih. Kayak kalau misalnya nggak mau benang, nggak mau nggak mau pakai alat juga, pengennya supaya create kolagen dan lebih lifting, kita ada gori. Nah, nanti kita akan membahas nih dok mengenai tadi gori, terus udah gitu tadi ada benang, Morpheus juga. Tapi jangan dulu dijawab nih dokter Tata, karena inspirasi sebagai kembali pemirsa saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Inspirasi Pagi, masih bersama dengan Dokter Tata juga di sini. Tadi kita sempat terjeda di dok membahas mengenai Morpheus. Ini mungkin bisa dijelaskan treatmentnya seperti apa? Jadi Morpheus ini sebenarnya booming karena dipakai di Kim Kardashian ya, dipakai sama Kim Kardashian. Jadi di Hollywood tuh treatment ini sudah booming even sejak dari tahun 2022 gitu. Jadi Morpheus ini kalau buat yang nggak berani jarum-jarum nih, Re, jadi dia kan cuman kayak alat gitu. Jadi dia gabungan antara panas dengan jarum. Jadi namanya RF microneedling gitu ya. Nah, dia fungsinya adalah untuk itu tadi lifting dan meng-create kolagen. Dan sebenarnya Morpheus ini banyak banget kegunaannya. Contohnya untuk menghilangkan lemak. Jadi jarum dari Morpheus itu bisa kita set untuk menghilangkan lemak, bisa untuk mengencangkan juga. Terus bisa untuk supaya yang punya scar jerawat, punya pori-pori gede bisa juga. Meng-create kolagen juga bisa. Terus yang juga untuk bawah mata, menghilangkan kerut-kerut bawah mata, sama bisa untuk jidat. Gitu. Jadi kita lihat ada videonya Lindsay Lohan memang melakukan treatment ini, dan itu yang bikin supaya kolagennya dia tuh terjaga dan dia tuh lifting secara natural. Di samping huru-hara misalnya dia facelift atau enggak, tapi ternyata kenyataannya memang dia melakukan Morpheus ini secara teratur gitu loh ininya. Berarti itu ya kuncinya ya dok. Tapi tadi ini berbicara mengenai tadi ada jarum-jarum itu ya dok ya. Ini sakit gak sih dok sebenarnya? Makanya prosedurnya sebenarnya kalau misalnya kan kadang-kadang suggest dari ini ya sugesti dari pasien itu adalah asal dia tidak melihat jarumnya tuh nggak kenapa-napa. Karena kan ini sebenarnya kan kayak alat cuman ditempel dong, jerep-jerep gitu. Jadi tapi tetap sebelum prosedur pasien akan diolesin anestesi oles ya, kurang lebih sekitar 40 menit, dan itu memang kita pengerjaannya juga cepat. Setelah itu kita kasih masker supaya dia nggak terlalu merah, maskernya juga yang mengandung growth factor. Kemudian nanti pulang kita kasih serum juga yang mengandung stem cell untuk pasien itu supaya nanti pembentukan kulitnya akan jauh lebih bagus. Ingat tadi karena kita selain untuk pengencangan juga fokus kita adalah untuk pembentukan kolagen dan pembentukan kulit yang lebih muda. Makanya dengan Morpheus ini sebenarnya alatnya
memenuhi yang kita bahas tadi. Jadi dia bisa untuk pengencangan, bisa juga untuk pembentukan kolagen. Berarti artinya ini bukan hanya wajah yang kendur aja ya dok ya, Morpheus ini ya. Tapi untuk kerut-kerutan juga, terus kemudian juga untuk bawah mata yang udah mulai kering, udah mulai ada keriput-keriputnya, termasuk untuk mengangkat jidat juga. Gitu, untuk waktu pemulihannya sendiri berapa lama ini dok? Untuk Morpheus itu sebenarnya nggak terlalu merah, pulang pun bisa langsung activity juga. Misalnya untuk yang mau balik ke kantor atau misalnya mau ada pertemuan arisan lah, whatever, itu masih bisa karena memang fungsi dari setelah Morpheus kan kita langsung pakai masker itu supaya nanti pulang juga nggak terlalu merah. Cuman memang kita tidak sarankan pasien untuk memakai make up kurang lebih 3 hari ke depan. Karena kan tadi bilang masih ada jarum selama ini kan, jadi takutnya kalau kita memakai make up dan segala macam, bahan dari make up itu kan kadang-kadang bisa masuk ke pori-pori. Nah itu menyebabkan kayak beruntusan. Jadi kita selalu aware ke pasien jangan pakai make up dulu kurang lebih 3 hari. Tapi untuk merah dan sebagainya sebenarnya nggak ada sih. Bisa langsung aktivitas sesaat setelah perawatan. Nah ini juga tadi ada yang menarik mengenai benang nih dok. Kalau benang sendiri ini treatmentnya seperti apa dokter? Kalau benang itu kan kita memakai bahannya namanya PLCL, tuh bahan yang paling baru yang memang bisa tahan sampai 1,5 tahun. Jadi lama juga ya dok ya? Makanya kalau misalnya kayak Morpheus itu kan biasanya kita harus ulang sebulan sekali sampai 3 kali supaya bisa bertahan 6 bulan. Atau kalau misalnya cuman ngerjain sekali aja ya dia bisa bertahannya kurang lebih 4 bulan. Tapi kalau benang dikerjain sekali langsung kelihatan hasil, bisa bertahan sampai 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dan itu kalau misalnya kita ngomong soal pengencangan dibandingin Morpheus pasti benang hasilnya jauh lebih bagus gitu. Jadi awet juga ya dok ya? Iya, sampai makanya pasien tuh kadang-kadang kalau emang udah di benang biasanya mereka tuh males gitu buat cobain kayak alat-alat apapun karena mereka tahu bahwa hasil dari benang ini pasti jauh lebih ngangkat, jauh lebih lifting dibandingin kita pakainya kayak alat-alat gitu ya. Jadi nggak terlalu mengerikan sih sebenarnya karena anestesinya juga 2 kali. Jadi ada anestesi oles yang kurang lebih kita olesin kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Kemudian kita masukkan lagi anestesi yang untuk keseluruhan wajah, anestesi suntik. Baru setelah itu benangnya kita masukin, itu keseluruhan benangnya sendiri. Sebenarnya kita memasukkan cuma dalam waktu 15 menit udah kelar. Wah, ini luar biasa sekali ya. Tapi ini dok, usia berapa saja yang mungkin ini bisa melakukan treatment ini dok? Untuk benang ya? Iya, untuk benang itu sebenarnya karena sekarang influence K-pop di mana-mana ya. Jadi betul. Umur 20 tahun mereka pengen tirus. Bukan kendor ya mukanya, tapi mereka lebih pengen tirus. V-shape itu ya dok ya? Itu kan lebih susah didapat ya. Jadi umur 20-an tuh mereka sudah ke klinik untuk melakukan benang dengan tujuan supaya V-shape. Bukan karena kulitnya kendor ya. Karena kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa nggak perlu benang, kamu masih muda gitu. Tapi mereka memang melakukan benang bukan buat memperbaiki kendor, tapi supaya mereka menjadi V-shape itu untuk orang-orang yang cabi, tembem gitu ya. Nah, jadi range usianya antara 20 sampai 40 tahunan ke atas. Kalau 40 tahunan mungkin udah mulai ada kendornya, jadi mereka pengen supaya ngangkat gitu ya, supaya kencang. Nah, itu benang dilakukan pada pasien yang usia sendiri. Jadi rentangannya tuh lumayan luas ya, dari 20 tahun sampai 40 tahun. Dan keunggulannya memang benang ini bisa dilakukan untuk semua jenis kulit. Gitu. Kadang-kadang ada perawatan yang nggak boleh kayak Morpheus tadi, mungkin kalau misalnya kita jerawatan parah masih nggak boleh. Gitu. Karena kan takutnya dengan jarum yang dioles-olesin itu kan jadi meradang satu muka. Jadi biasanya kita sembuhkan dulu untuk jerawatnya. Tapi kalau benang karena titik masuknya juga cuma dikit, jadi sebenarnya dia lumayan aman untuk semua jenis kulit. Berarti yang tadi yang jerawatan jangan dulu berarti harus disembuhkan dulu jerawatnya ya. Gitu. Jadi memang perlu banget buat kita konsultasi ke dokter karena karena dokter itu sangat kan satu pasien dengan pasien lain tuh tindakannya sangat berbeda gitu. Jadi perlunya tailorism, konsultasi ke dokter yang benar, pilih dokter yang benar-benar bisa komunikasi dengan baik gitu, jangan tergiur sama iklan-iklan kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu benar apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang cocok buat kulit saya, karena mungkin untuk pasien satu dengan pasien yang lain perawatannya sangat berbeda. Misalnya ada pasien yang mukanya udah tirus tapi pengennya dibenang, mungkin saya nggak akan benangin karena jadinya akan jadi lebih kelihatan lebih tua dan sebagainya. Ini harus berapa kali perawatan nih dok? Atau harus berapa kali treatment yang tadi untuk yang benang itu sama yang satu lagi Morpheus?
Kalau Morpheus biasanya untuk misalnya yang kulitnya kendor banget, pengen supaya kolagennya kebentuk sempurna, itu biasanya kita lakukan 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu 1 sampai 1,5 bulan. Setelah itu kita jarakin 6 bulan, nanti boleh lanjut untuk siklus yang kedua. Nah, tapi kalau benang biasanya kita lakukan sekali aja, itu bisa bertahan sampai 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kalau misalnya pengen nambah, misalnya pengen lebih kencang lagi, biasanya kita jedain 3 bulan. Tapi setelah itu harus 1 tahun baru kita tambah lagi. Nah ini juga menarik nih dok, di depan kita sudah ada gauri. Nanti kita akan bahas ya dokter Tata, tapi jangan dulu dijawab karena Inspirasi Pagi akan kembali pemirsa. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Inspirasi Pagi. Nah, masih bersama dengan Dokter Tata juga di sini. Dokter Tata, ini juga ada tadi membahas sedikit mengenai kolagen, gitu kan ya. Nah, ini ada nggak sih treatment yang dapat kita lakukan untuk tadi nih kolagen tersebut agar kulitnya menjadi tadi ya lebih glowing, mungkin lebih muda, seperti apa nih dok? Jadi kita mau introduce namanya Gori. Jadi Gori ini dia adalah kolagen stimulator dengan bahan itu seperti benang yang dicairin. Jadi kita ngomongnya sebenarnya adalah benang dalam bentuk cair. Jadi Gori ini menang penghargaan di Monaco tahun 2020 sebagai Best Collagen Stimulator. Gitu, jadi bukan produk yang abal-abal gitu ya. Jadi kalau pasien saya mau, misalnya besok ada pesta nih, apa namanya, dalam waktu dekat ada pesta, mereka mau perawatan yang misalnya nggak mau sakit, nggak mau ada bengkak-bengkak, bisa langsung pergi kemana-mana gitu ya. Walaupun dengan alat mungkin bisa, tapi dengan ini perawatannya cuma 2 menit. Dengan pakai kanula suntikin kiri 1, 2, 3 udah selesai gitu. Jadi Gori ini adalah satu benang yang dicairin, bahannya dari benang namanya PCL yang dicairin, dan dia kita suntikan cuma dalam waktu 2 menit udah bisa membentuk kolagen kita. Jadi kolagen kita menjadi lebih padat, jadi lebih muda, jadi lebih kerut-kerutan halus menghilang, terus jadi kenyal kulitnya, dan jadi lifting langsung. Oh iya dok. Berarti artinya kita bisa langsung beraktivitas begitu ya dok ya? Jadi kalau misalnya saya suntikin ini dari sisi sini ya, misalnya 1-2 menit gitu, terus pasien lihat kaca, udah langsung lifting. Dan hasilnya jauh lebih bagus dalam waktu 1 bulan. Makanya sebenarnya ini pilihannya banyak ya, kalau misalnya pasien-pasien mau ke dokter tuh sekarang, karena dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, boleh pilih. Misalnya maunya, saya nggak mau alat gitu, saya maunya disuntik, ya pakainya Gori. Kalau saya mau alat, pakainya Morpheus. Kalau saya mau yang lebih lifting lagi, pakainya benang gitu. Jadi itu tergantung. Tapi kalau untuk kolagen stimulator yang kita iniin sekarang, lagi ngetren sekarang adalah Gori. Gitu. Wah, ini juga mungkin bisa dicoba ya, terutama saya juga jadinya mau nih dok. Nah, tapi ini bisa langsung pakai makeup gak sih dok? Biasanya kita tunggu sampai 60-90 menit. Ini beneran instan ya? Beneran instan, dan memang kan titiknya cuma 1. Di sini tadi ya, kiri dan kanan di sini ya. Jadi kalau misalnya mau pakai make up, paling hindarin aja titik masuknya itu. Nah, setelah itu juga karena memang tadi perawatan instan, jadi pasiennya juga nggak ada bengkak, nggak ada lebam, nggak ada merah-merah, nggak ada apa, karena titik masuknya cuma 2, 1 mendua. Ini di arasnya berarti di arah sini ya dok kita nanti spreading ke sini 1, 2, 3, dan emang produk ini bisa nyebar sendiri. Jadi nanti biarpun dia 1 titik itu nanti dia akan, karena bentuknya kan sebenarnya kayak benang ya, jadi dia nanti akan memperbaiki sendiri kolagen 1 aja. Dan ini bisa juga untuk ngangkat mata. Iya, ini kayak focus eyes gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kita tarik, kita masukin ke sini, dia bisa untuk ngangkat mata juga. Wah, ini luar biasa banget nih dok. Mungkin boleh dikasih sedikit tips dan triknya nih dok, seperti apa kalau misalkan yang ingin melakukan treatment ini nih dok? Jadi yang pertama adalah sebenarnya Gori ini banyak yang beredar di luaran adalah, mungkin kalau pemirsa udah tahu ya bahwa dia takutnya adalah terjadi bengkak. Makanya kalau misalnya Gori, pastiin kalau misalnya ke dokter, yang pertama kita minum obat anti alergi dulu, emang harus disediain sama dokter supaya menghindari terjadinya, namanya kita memasukkan sesuatu, kadang-kadang untuk produk yang seperti ini pasiennya takut alergi dan sebagainya, maka minum anti alergi dulu, dan waktu pulang biasanya kita iniin dengan obat anti bengkak gitu selama 3 hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihlah Gori yang asli ya, kadang-kadang karena sekarang banyak produk yang beredar di online yang kamu bisa beli sendiri, yang even nggak tahu tuh dari mana, dan kemudian ketika disuntikan terjadi satu ini nanti yang disalahin produknya. Nah gitu, jadi make sure bahwa produknya harus asli gitu. Jadi jangan beli sembarangan terus kemudian kita minta dokter suntikin gitu, padahal produk itu juga nggak tahu asli gitu ya. Terus yang ketiga, tentu selalu sama, saya bilang harus suntik di dokter yang benar-benar mengerti. Karena kalau misalnya nanti terjadi
ada beberapa kasus misalnya kayak lebam yang berkepanjangan kayak gitu. Jadi make sure bahwa dokternya juga udah kan kita bisa lihat ya di Instagram atau apa, dan konsul dari dokternya emang udah familiar dengan produk ini. Jadi jangan takut karena memang produk ini udah ada di Indonesia tuh sejak 2023 sampai sekarang, berarti udah hampir 2 tahun ya. Jadi kalau produk udah 2 tahun dan mereka masih eksis, berarti kan trusted gitu. Nah ini untuk usianya sendiri dok, usia berapa sih yang dapat menggunakan Gowri ini dok? Jadi sebenarnya umur dari 24 tahun tuh kolagen kita udah mulai menurun setiap tahunnya. Ya, tapi mungkin kalau untuk Gowri ini usianya agak lebih berumur gitu dibandingin kayak benang, karena kan ini nggak bisa bikin V-shape. Jadi kalau untuk orang-orang yang pengen kolagennya kebentuk dan pengen lifting, itu biasanya mereka mulai dari umur 35 sampai 40 tahunan ke atas. Dan satu yang perlu saya garis bawahi, kolagen yang beredaran di luar dan kolagen booster yang lain tuh biasanya bisa volumizing muka. Jadi ketika kita memang ada beberapa orang yang kopong ya istilahnya. Jadi mereka memang butuh untuk diisi mukanya, dan dengan rumor filler yang beredar belakangan, mereka nggak mau di filler. Jadi jalan satu-satunya ya pakai kolagen booster supaya ada efek volumizing. Ini jalan agar terlihat natural tanpa filler begitu ya dok? Tapi Gowri ini nggak ada efek volumizing. Jadi untuk orang-orang yang misalnya aku nggak mau kelihatan gendut ya dok, tapi aku mau kolagen aku kebentuk dan aku mau lifting, Gowri. Nah ini dok, ini harganya sendiri berapa nih dok? Terutama kan tadi kita sudah membahas beberapa treatment ya. Nah mungkin dokter Tata bisa menjelaskan kepada pemirsa berapa harganya? Jadi kalau Gowri ini untuk 1 kali suntikan itu biasanya kalau 1 box itu 7 juta, tapi kalau 2 box 13. Dan tapi itu bisa bertahan sampai 4 bulan ya. Kita nggak perlu suntik-suntik lagi 4 bulan. Jadi untuk 2 menit bisa bertahan 4 bulan. Bahkan ada beberapa orang yang bisa bertahan sampai 1 tahun lebih. Jadi tergantung dari kondisinya. Nah untuk Morpheus orang mikir karena perawatan linselohan pasti mahal. Enggak juga, itu 8 juta untuk semuanya. Sampai ke double chin. Ya. Nah kalau benang karena dia bisa bertahan antara 1 tahun sampai 1,5 tahun, itu berkisar harganya antara 4 juta sampai 15 juta. Wah, ini menarik sekali. Ini mungkin pemirsa di rumah juga bisa dicoba ya untuk menjadikan kulit dan juga muka ini terlihat glowing, natural dan juga tadi ya dok ya, glowing juga. Terima kasih banyak Dokter Tata sudah bergabung bersama dengan kami di Inspirasi Pagi untuk membahas mengenai tren kecantikan di tahun 2025. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di pagi hari ini. Saya Rehana Meiza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh